Reruntuhan arkeologi di Mohenjo-daro, Pakistan. Sungai Indus yang agung mengalir membelah Pakistan. Pada abad ke-25 sebelum Masehi, saat yang sama ketika Fir'aun membangun piramida di sepanjang sungai Nil, peradaban berbasis pertanian lainnya mulai terbentuk di lembah Sungai Indus di Asia. Peradaban Indus. Mohenjo-daro merupakan situs arkeologi peradaban Indus yang terbesar dan tertua. Terletak sekitar 100 km atau 62 mil ke barat daya Sukur, sebuah kota lembah Sungai Indus di Provinsi Sindh, Pakistan. Sulit melepaskan diri dari kesibukan dan keramaian kota ini. Tapi jika Anda melangkah keluar kota, lanskap yang luas akan menampakkan diri. Apa yang terlihat seperti bukit rendah yang berdiri di atas tanah kosong, jauh di seberang sisi lain lanskap ini adalah Mohenjo-daro. Nama Mohenjo-daro berarti kuburan orang mati. Sebuah situs arkeologi terpencil membentang di hadapan kita. Yang membuat Mohenjo-daro unik adalah ketiadaan monumen berskala besar. Tidak ada pameran kekuasaan dewa atau otoritas raja, seperti pada piramida di Nil. Sekilas, reruntuhan itu tampaknya sulit terlihat. Kelihatannya tidak ada apa-apa selain gundukan bata panggang yang ditumpuk satu sama lain. Tapi setelah berjalan lebih jauh ke dalam, jelaslah bahwa situs ini merupakan produk dari peradaban yang sangat maju. Jauh dari citra yang digambarkan nama kuburan orang mati. Mohenjo-daro dicanangkan sebagai warisan dunia pada tahun 1980. Situs ini ditemukan tahun 1922 oleh arkeolog Indian Banerjee yang tanpa sengaja menemukan Mohenjo-daro di bawah sebuah situs arkeologi Buddha yang sedang dia gali. Situs Buddha itu sendiri berasal dari abad ketiga atau keempat sebelum Masehi. Tapi reruntuhan kota yang berada di bawahnya berusia lebih tua. Diperkirakan dibangun antara tahun 2500 dan 1800 sebelum Masehi. Selain itu, reruntuhan ini bukan sisa-sisa dari penggalian kuno. Di antara jajaran bangunan yang rapi, terdapat fasilitas publik seperti lumbung besar, aula pertemuan, juga pemandian umum. Semuanya menunjukkan organisasi sosial tingkat tinggi dan rancangan urban. Bak mandinya sepanjang 12 meter atau 39 kaki, dengan lebar 9 meter atau 29 kaki, dalamnya 2,4 meter atau 8 kaki. Tradisi mandi penyucian masih dipraktikkan di antara umat Hindu India. Benda-benda yang digali dari Mohenjo-daro. Patung penari dari perunggu yang sangat hidup. Citra ibu bumi yang dibuat dengan harapan akan memberikan panen yang melimpah. Dadu dan mainan ditemukan di situs ini, menunjukkan bahwa hiburan dan aktivitas bersantai memegang peran penting dalam kehidupan warga kota. Benda-benda galian ini perlahan mengungkapkan gaya hidup masyarakat Mohenjo-daro. Mohenjo-daro dibangun dari bata bakar dalam jumlah besar. Saat ini pun, di wilayah sekitar Mohenjo-daro, asap dari pembakaran bata membumbung di mana-mana, sama seperti 4000 tahun yang lalu. Bata pertama dijemur di bawah matahari hingga kering. Bata kering tersebut kemudian ditumpuk untuk menyusun tempat pembakaran, mengelilingi timbunan skam yang kemudian dibakar. Dan bata-bata ini dipanggang dengan cara seperti ini selama 3 bulan.
Gerobak sapi seperti ini sering terlihat di desa-desa petani setempat. Ini juga merupakan pemandangan yang tak berubah dari zaman Mohenjo-daro. Kemakmuran peradaban Indus berasal dari tanah. Namun, praktek pertanian yang digunakan saat itu secara substansial berbeda dengan teknik zaman modern. Diperkirakan irigasi belum dikenal dan tidak dipraktekkan dalam pertanian di masa itu. Sebaliknya, petani mengandalkan pada limpahan air sungai untuk menggenangi ladang mereka. Tanaman pangan bisa ditumbuhkan hanya dengan menanamnya di tanah banjir Indus. Sungai juga memungkinkan kemakmuran melalui perdagangan. Diketahui bahwa bangsa Indus bepergian sampai Mesopotamia, sekitar 3.000 km atau 1.864 mil jauhnya untuk melakukan perdagangan dan perniagaan. Patung Raja Pendeta mengenakan pakaian dengan pola suci Mesopotamia, yaitu lencana 3 daun, juga ditemukan di Mohenjo-daro. Mohenjo-daro adalah kota yang dirancang dengan baik, memiliki tata ruang terencana yang memisahkan fasilitas publik dari area kota bawah. Ini adalah rekonstruksi imajiner kota bawah yang berpenduduk 30.000 jiwa. Terdapat tembok-tembok tinggi dan jalan-jalan lebar, kota yang padat dengan rumah-rumah saling berhimpitan. Dan ini adalah reruntuhan kota bawah saat ini. Rumah-rumah yang cukup lapang untuk ditinggali keluarga besar berdiri berdampingan. Mari kita keluar ke jalan dari pintu masuk rumah ini. Ada kesan bahwa penduduk kota ini memiliki rasa privasi yang sehat. Diperkirakan bahwa penduduk memilih untuk tidak membuat jendela guna mencegah angin panas berhembus masuk ke dalam rumah mereka. Ini bukan jendela. Ini lubang peluncuran untuk membuang sampah. Sistem pembuangan dipasang supaya penduduk dapat hidup dalam kondisi yang bersih. Saluran pembuangan diletakkan di sepanjang lorong dan jalan utama. Lebih dari 700 sumur telah ditemukan dan dapat dilihat di seluruh penjuru kota. Sumur yang satu ini digali saat Mohenjo-daro masih dihuni. Digunakan lama setelah kota ini tak lagi ada. Setelah bertahun-tahun, seiring menumpuknya pasir dan tanah di sekitar, dinding sumur ditingkatkan untuk mengimbangi ketinggian tanah yang bertambah. Jalan utama yang membentang dari utara ke selatan merupakan tulang punggung kota, tempat kekayaan dan manusia bergabung. Anda dapat membayangkan kesibukan penduduk yang melakukan kegiatan harian mereka, seperti keramaian yang bisa dilihat di kota-kota Pakistan modern. Tapi setelah bertahan selama kira-kira 1.000 tahun, kemakmuran ini mendadak berakhir. Kemunculan tragis tengkorak-tengkorak yang digali di situs menandakan hari-hari akhir peradaban ini. Banjir yang berulang akhirnya mengubah arah sungai. Ini menyebabkan perdagangan dan distribusi barang menjadi sulit. Selain itu, ada kemungkinan bahwa musuh mereka saat itu mungkin menyerang dan menghancurkan kota ini. Penggalian dan analisis arkeologi terhadap situs yang unik ini baru saja dimulai. Apa kiranya yang dapat kita pelajari tentang peradaban misterius ini? Mohenjo-daro adalah kota terencana paling tua di bumi. Bagi kita di masa sekarang yang bisa mendengarkan,
Tempat kuno ini berusaha menyuarakan sejarahnya serta orang-orang yang mendiaminya.